ekologi tradisional merupakan segala sesuatu mengenai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam di lingkungan sekitarnya yang menyatu dengan sistem kepercayaan atau dalam hal ini adalah mitos, norma, budaya yang diekspresikan di dalam tradisi dan terkadang di luar batas nalar manusia. Mitos merupakan bagian dari pengetahuan ekologi tradisional. Namun, pengetahuan ekologi tradisional sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan mitos. Berdasarkan wawancara, kepercayaan bahwa pohon beringin terkenal dengan mitos-mitosnya yang dipercayai oleh hampir semua masyarakat. Pohon beringin tidak boleh ditebang secara liar. Jika ada orang yang menebang dipercaya maka mereka akan tertimpa musibah. Fakta tersebut jika dikaji lebih mendalam ternyata memiliki keterkaitan dengan kelestarian alam, yaitu mengenai pohon beringin yang ditempati makhluk halus dan dipasang pagar. Seperti halnya pohon beringin kembar di alun-alun Keraton Kasunanan Surakarta, masing-masing dipasang pagar. Dengan dipasangnya pagar agar pohon beringin tetap terjaga kelestariannya dan tidak dirusak oleh masyarakat sekitar. Selain itu, pohon beringin juga memiliki manfaat untuk resapan air. Menurut Utari tahun 2020, akar gantung pohon beringin berfungsi untuk menyerap air dan mineral serta membantu pernafasan pohon tersebut. Di sekitar alun-alun tidak terdapat sumur sehingga yang digunakan sebagai resapan air hanya pohon beringin. Pernah juga terjadi banjir jika hujan deras karena banyak sampah yang berserakan di sekitar alun-alun. Oleh sebab itu, dengan adanya pohon beringin yang berfungsi sebagai resapan air, maka banjir dapat terminimalisir. Lalu untuk mitos tentang pohon ulo itu sendiri ada bentuk pantangannya buatannya Pak? Bentuk pantangan yang berlaku entah itu di sekitar sini atau di pohon ulo? Ini udah tidak ada Mbak, cuma dulu pernah ada beberapa pohon yang di sini itu bukan pantangan ya, tapi karena kalau saya sendiri belum pernah lihat dan nggak mau lihat, dan nggak mau ditemui. Itu katanya yang sering ke mancing, sering ke sungai itu dulu katanya biasanya dihuni makhluk. Jadi bukan pantangan tapi orang mau ke situ jadi takut. Itu aja. Kalau menurut saya itu sebenarnya kan fungsi dari mitos kan di situ Mbak. Sarana pendidikan, penegakan aturan, etika itu kan dari mitos. Dari adanya mitos itu anak-anak kecil jadi mau ke sungai sendiri jadi takut. Terus dengan mitos orang nggak akan sembarangan tebang pohon. Pohon aloe atau pohon yang memiliki nama ilmiah Viscus racemosa memiliki beberapa nama lokal seperti di Jawa. Pohon ini memiliki nama aloe atau pohon lo. Di Sunda pohon ini memiliki nama pohon loa. Dan di beberapa daerah di Indonesia pohon ini disebut dengan nama pohon ara. Pohon aloe sendiri merupakan pohon dengan ketinggian mencapai 20 meter dan diameter batangnya dapat mencapai ukuran 1-2 meter. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dodik, para warga sekitar Bengawan Solo menganggap pohon ini dikeramatkan karena dianggap ditunggu oleh makhluk-makhluk halus. Selain itu, di Sungai Bengawan Solo juga terdapat mitos mengenai hewan onggo inggi. Fakta tersebut, jika dikaji lebih mendalam, ternyata juga memiliki keterkaitan dengan kelestarian alam.
yaitu mengenai pohon elo yang dikeramatkan dan ditunggu makhluk halus, dimaksudkan agar warga tidak berani untuk menebang dan mengganggu kelestarian pohon tersebut. Menurut Zaharah, selain digunakan untuk peneduh, pohon elo juga digunakan untuk penahan tanah agar tidak terjadi erosi. Karena memiliki akar tunggang yang kuat dan bercabang sehingga dapat mengikat tanah dan mencegah terjadinya erosi. Selain itu, akar elo juga bersifat kuat dan berada di dalam tanah, mampu menyerap air dengan baik sehingga optimal saat menyerap dan menyimpan air yang ada di dalam tanah. Lain halnya dengan tajuknya, pohon elo memiliki tajuk yang rimbun dan dapat menahan air hujan sehingga air hujan yang turun tidak mengikis tanah. Selain fungsi morfologi pohon elo, fungsi lain yang dimiliki pohon elo adalah tajuknya yang rimbun, dapat berfungsi untuk melindungi satwa arboreal dan juga burung. Selain berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak erosi, pohon tersebut juga memiliki manfaat sebagai obat-obatan, yaitu buah elo berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit diabetes, rematik, asma, bronkitis, batuk kering, hemoptipis, menoragia, keputihan, penyakit ginjal dan limfa, mimisan, serta mengurangi perut kembung. Selain itu, pohon ini juga kaya akan metabolit sekundernya, yaitu tanin, alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Sakniki salajengipun napa mawon bentuk-bentuk tindakan sing boten pareng enten kawasan hutan mriki, Pak. Kados to mungkin nebang ngawur napa kepripun ngoten. Nggih. Nek wingi niki sik kula niku mangertos saking kula niku nek upami bapak kula sepuh-sepuh niku nek upami tebang nika ajeng nggih dandanang bangunan, dandan griya niku solusine nek diumpani tebang mangke njuk tancepi poklekan kajeng napa niku tancepi lanjut niku saking kula sak nganu kanca-kanca niku oh bapak kae nagar kayu ditencepi kuwi misale apa ngoten niku. Sanepone niku njuk kudune tanduri malih ngoten niku. Niku njukan gagasane sik nom-nom kaya kula waune nggih ngoten niku. Oh, bapake ming ora kon iki nek stok tegor tandurane mboten. Ning nek empun ditebang niku biasane diseri tancepi poklekan kajeng pucukan napa-napa. Lah niku njuk dadi raos-raoske dadi pikir-pikir. Oh, kayake ming ora secara langsung iki tandurane meneh mboten. Njuk niku do ndek pikiran tukul saking mriki ki ambak niku oh bener wong tuwake nandur iki bali mone siji tandur iki siji bali tenggene ngoten niku. Berdasarkan video wawancara mengenai pengetahuan ekologi tradisional masyarakat tersebut, rekomendasi atau saran dari kelompok kami yaitu yang pertama, agar tidak menebang pohon sembarangan, terutama pohon yang berada di daerah resapan air. Contohnya, seperti pohon beringin. Kedua, melakukan penanaman pohon beringin di daerah resapan air dan di sekitar sumber mata air. Ketiga, lebih menjaga kelestarian pohon, terutama pohon beringin. Keempat, tidak mengganggu atau merusak ekosistem tempat pohon beringin dan pohon elo tumbuh. Dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan pohon elo dan beringin secara intensif dan berkala.